Perkenalkan, saya Intan Pratiwi, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, program studi Akuntansi Keuangan Publik kelas AKP 5A. Di sini saya akan membawakan materi terkait laporan audit. Pertama, kita harus tahu dulu apa pengertian dari laporan audit. Laporan audit adalah laporan yang berisi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independensi setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas dan laporan terkait. Fungsi laporan audit ada 3, yaitu yang pertama, investor menggunakan laporan audit dan laporan keuangan yang diaudit untuk menilai kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas untuk peluang investasi mereka. Yang kedua, badan pemerintah menggunakan laporan audit dan laporan keuangan untuk menilai kelengkapan dan keakuratan laporan pajak. Dan yang terakhir, pemegang saham dan dewan direksi menggunakan laporan audit untuk menilai integrasi manajemen dan transparansi laporan keuangan. Tahapan dalam membuat laporan audit ada 6. Yang pertama, meminta dokumen keuangan. Yang kedua, mempersiapkan rencana audit. Yang ketiga, menjadwalkan rapat terbuka. Yang keempat, melakukan kerja lapangan di lokasi. Yang kelima, menyusun laporan. Dan yang terakhir, menyiapkan pertemuan penutupan. Laporan audit standar tanpa pengecualian untuk entitas non-publik terdiri dari 8 bagian. Yang pertama yaitu judul laporan, yang kedua alamat laporan audit, yang ketiga paragraf pendahuluan, yang keempat tanggung jawab manajemen, yang kelima tanggung jawab auditor, yang keenam paragraf pendapat, yang ketujuh nama dan alamat KAP, dan yang kedelapan tanggal laporan audit. Penjelasan terkait 8 bagian dari laporan audit. Yang pertama yaitu judul laporan. Standar auditing mensyaratkan bahwa laporan harus diberi judul yang mengandung kata independen. Yang kedua, alamat laporan audit. Laporan ini umumnya ditujukan kepada perusahaan, para pemegang saham, atau dewan direksi perusahaan. Yang ketiga, paragraf pendahuluan. Paragraf pertama laporan menunjukkan bahwa kantor akuntan publik bersangkutan telah melaksanakan audit. Yang membedakan laporan audit dari laporan kompilasi atau laporan review. Yang keempat, tanggung jawab manajemen. Judul dan paragraf ini menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Yang kelima, tanggung jawab auditor. Bagian pada tanggung jawab auditor berisi 3 paragraf. Yang keenam, paragraf pendapat. Paragraf terakhir dalam laporan audit standar menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. Yang ketujuh, nama dan alamat KAP. Nama mengidentifikasi kantor akuntan publik atau KAP atau praktisi yang melaksanakan audit. Dan yang kedelapan, tanggal laporan audit, yaitu tanggal yang tepat untuk dicantumkan pada laporan audit adalah ketika auditor menyelesaikan prosedur audit di lokasi pemeriksaan. Laporan audit standar tanpa pengecualian diterbitkan bila kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama yaitu semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas sudah termasuk dalam laporan keuangan. Yang kedua, ketiga standar umum telah dipenuhi dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan. Yang ketiga, bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul dan auditor telah melaksanakan penugasan audit ini dengan cara yang memungkinkannya untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi. Yang keempat, laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan yang kelima, tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Laporan audit standar tanpa pengecualian dan laporan tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan menurut standar auditing PCAOB.
Auditor dapat mengeluarkan pendapat dengan pengecualian pendapat tidak wajar atau menolak memberikan pendapat tentang efektivitas operasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi perkataan memenuhi kriteria audit yang lengkap dengan hasil yang memuaskan dan laporan keuangan yang disajikan secara wajar, tetapi auditor merasa penting atau wajib untuk memberikan informasi tambahan. Ada 5 penyebab paling penting dari penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata pada laporan wajar tanpa pengecualian, standar baik menurut standar auditing AICPA maupun PCAOB. Yang pertama yaitu tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Yang kedua, keraguan yang substansial mengenai going concern. Yang ketiga, auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan. Yang keempat, penekanan pada suatu hal atau masalah. Dan yang kelima, laporan yang melibatkan auditor lain. Contoh-contoh perubahan yang mempengaruhi konsistensi dan karenanya memerlukan paragraf penjelasan jika perubahan tersebut bersifat material. Yang pertama, perubahan prinsip akuntansi, seperti perubahan metode penilaian persediaan dari FIFO menjadi LIFO. Yang kedua, perubahan entitas pelaporan, seperti penambahan perusahaan baru dalam laporan keuangan gabungan. Dan yang ketiga, koreksi kesalahan yang melibatkan prinsip-prinsip akuntansi, yaitu dengan mengubah prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum menjadi prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berikutnya, KAP utama memiliki 3 alternatif, yaitu yang pertama tidak memberikan referensi dalam laporan audit, yang kedua memberikan referensi dalam laporan atau laporan dengan modifikasi kata-kata, dan yang ketiga pengeluaran pendapat wajar dengan pengecualian. Penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Untuk kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian ada 3, yaitu yang pertama, ruang lingkup audit dibatasi atau pembatasan ruang lingkup. Apabila auditor tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang mencukupi untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang tepat, maka terjadi pembatasan ruang lingkup audit. Yang kedua yaitu laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau adanya penyimpangan GAAP. Sebagai contoh, jika klien bersikeras menggunakan biaya pengganti atau replacement cost untuk aset tetapnya atau menilai persediaannya pada harga jual ketimbang biaya historis, sebagaimana diharuskan oleh prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka diperlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian. Yang ketiga yaitu auditor tidak independen. Independensi umumnya ditentukan oleh peraturan 101 dari aturan kode perilaku profesional. Berikutnya adalah materialitas. Materialitas merupakan suatu bentuk salah saji dalam laporan keuangan yang dianggap material jika pengetahuan akan salah saji mempengaruhi keputusan para pemakai laporan tersebut. Ada 3 tingkat materialitas yang digunakan untuk menentukan jenis pendapat yang akan diterbitkan. Yang pertama, jumlahnya tidak material. Apabila ada salah saji dalam laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, hal tersebut dianggap sebagai tidak material. Yang kedua, jumlahnya material tetapi tidak memperburuk laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkat materialitas yang kedua terjadi apabila salah saji dalam laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan itu, tetapi laporan keuangan secara keseluruhan tetap disajikan secara wajar sehingga masih berguna. Dan yang ketiga, jumlahnya sangat material atau begitu pervasif sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat materialitas tertinggi terjadi apabila pemakai mungkin akan membuat keputusan yang tidak benar jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan.
Ada dua pembahasan tentang kondisi yang memerlukan penyimpangan. Yang pertama, pembatasan yang disebabkan oleh klien. Auditor harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa manajemen berusaha mencegah ditemukannya informasi yang salah saji. Yang kedua, yang disebabkan oleh kondisi-kondisi yang berada di luar kendali klien maupun auditor. Untuk pembatasan ini, maka ruang lingkup dan pendapat wajar dengan pengecualian mungkin akan diterbitkan. Kasus yang paling umum terjadi yaitu di mana kondisi yang berada di luar kendali klien dan auditor menyebabkan pembatasan ruang lingkup audit untuk penugasan yang disepakati setelah tanggal neraca klien. Ada 4 proses pengambilan keputusan auditor untuk laporan audit. Yang pertama, menentukan apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar. Para auditor mengidentifikasi kondisi tersebut ketika mereka melaksanakan audit dan mencantumkan informasi tentang kondisi itu dalam file audit sebagai bahan diskusi guna pelaporan audit. Yang kedua, memutuskan materialitas untuk setiap kondisi. Apabila ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian standar auditor, maka mereka mengevaluasi pengaruh potensialnya terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, memutuskan jenis laporan audit yang tepat untuk kondisi tertentu berdasarkan tingkat materialitas. Setelah membuat dua keputusan pertama, maka mudah untuk memutuskan jenis pendapat yang tepat dengan menggunakan alat bantu pembuat keputusan. Dan yang terakhir, menuliskan laporan audit. Sebagian besar kantor akuntan publik memiliki template komputer yang berisi kata-kata yang tepat untuk situasi yang berbeda, guna membantu auditor menuliskan laporan audit. Akuntansi internasional dan standar auditing. Meningkatnya globalisasi pasar modal dunia dan semakin luasnya operasi bisnis di beberapa negara telah menimbulkan kebutuhan untuk menetapkan satu set standar akuntansi yang akan digunakan di seluruh dunia. IFRS semakin diterima di seluruh dunia sebagai dasar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di negara lain. Standar auditing di Amerika Serikat sekarang memungkinkan auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangan entitas sesuai dengan standar auditing yang berlaku di Amerika Serikat dan juga ISA atau International Standard on Auditing.